Nah, yang menarik adalah kita perlihatkan bahwa Diaz itu lebih unggul dari Salah dalam hal efektivitas. Udah pasti pada tahu kan XG, angka harapan gol atau expected goals. Cuman ini ada yang sedikit lebih advance ya. Ada namanya delta non penalty XG. Bingung nggak tuh? Jadi ada 2 aset Arsenal, ada Saka, ada 3 bahkan Gabriel, Saka. Banyak banget ini. Kenapa banyak banget aset Arsenal ya? Ini siapa sih squadnya nih? Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Salam panah hijau. Memasuki game week ke-7. Saya sekarang sendirian ya, seperti yang kalian lihat, tidak ada Scott Tonai, tidak ada Yazid juga. Scott Tonai kabarnya depresi berat ya akibat kekalahan 0-3 di kandang. Meskipun sebenarnya poinnya Scott Tonai di FPL tuh tinggi banget, tapi karena MU-nya ya gitulah ya. Jadi mungkin lagi healing di Goas kayaknya. Tapi udah nggak sama Chelsea. Sahabat karibnya udah meninggalkan MU gitu kan Chelsea, karena kemarin Chelsea menang banyak ya, dan Palmer juga cetak 4 gol. Jadi buat kalian yang mengkaptenkan Palmer, congrats dulu ya, pasti poinnya di atas jauh dari average gitu. Dan di game week ke-7 ini satu game week sebelum international break ya, tapi juga game week ke-7 itu sebelumnya ada kompetisi Eropa, jadi mungkin baiknya harus dipantau dulu hasil-hasil dari kompetisi Eropa, mau itu UCL, rasa melon, rasa apa terserah, harus dipantau dulu karena pasti ada ngaruh ke aset-asetnya. Tapi sebelum masuk ke Scott Pick, kembali diingatkan bahwa di Pandit FPL musim ini itu banyak hal-hal yang baru ya, dari mulai kita collab sama BRFI juga. Ada juga sekarang artikel-artikel Pandit Sharing yang isinya khusus tentang FPL. Jadi silakan dipantau terus di websitenya Pandit Football, ada di www.panditfootball.com, dan ada kolom Pandit Sharing itu saat ini sedang diisi oleh konten-konten artikel FPL yang isinya udah pasti daging semua, ditambah gaji, ditambah sum-sum dan sebagainya. Pokoknya mah langsung dicek, akan terbit 3 artikel setiap pekannya. Termasuk kalau international break menyesuaikan ya, apakah akan ada artikel atau enggak, nanti dipantau aja. Juga buat di sosial media, kami juga selalu menyediakan konten-konten berbasis FPL, bisa dipantau di Instagram ataupun di Twitter dengan akun @panditfootball dan @panditfpl. Langsung saja, karena sendirian ya, gak usah lama-lama karena capek juga ngomong nih. Kita pakai formasi seperti biasa 3-5-2 karena nggak usah dijelasin lagi, karena ya secara teori memang tim-tim aset-aset dengan potensi attacking point lebih diincar dibanding defensive point. Di posisi kiper kita pilih Sanchez-nya Arsenal, bukan dong Sanchez-nya Chelsea, karena kiper harganya udah naik banget 4,7 karena dia di 4 game terakhir dapat berapa? 2 clean sheet. Dan lawannya adalah Nottingham Forest. Nottingham Forest di 4 game terakhir secara tim itu shots-nya kedua paling bawah, cuman melepaskan 36 shots dan menciptakan 4 gol. Cuman gol conversion-nya lumayan sih, 11,1%. Dan secara individu, Sanchez juga di dalam 4 game terakhir adalah kiper nomor 1 dalam mencatatkan save percentage atau persentase penyelamatan. Save percentage itu beda dengan save ya. Kalau save itu jumlah penyelamatan. Kalau save percentage itu jumlah penyelamatan dibagi dengan jumlah shots yang diterima gitu. Jadi ada 90,9% gitu kan. Jadi meskipun Chelsea nanti lawannya cukup Nottingham Forest kan cukup mengejutkannya di awal musim ini, tapi dengan performanya kemarin kayaknya Chelsea ini berpotensi buat masuk ke Liga Eropa, UCL lah kayaknya. Berpotensi nih, baru 6 game week.
Jadi silakan dipantau dulu aset-asetnya Chelsea, atau mungkin karena memang fixture-nya lagi bagus ya, nggak tahu sih. Atau mungkin karena memang nggak terlalu berat karena Chelsea nggak main di UCL tapi UCL Melon. Jadi mungkin dan juga banyak pemain ya, Chelsea ini kedalamannya sangat dalam, sedalam palung Mariana gitu. Banyak banget pemainnya. Jadi nggak masalah tuh kalau banyak match yang harus dikerjain ya. Oke, next. Setelah Sanchez di kiper, di defender kita pilih yang pertama Pedro Porro. Nah, ini Pedro Porro Tottenham yang kemarin bantai-bantai di Old Trafford ya. Harganya masih 5,5 tapi TSB-nya udah 29,8%. Jadi harus buru-buru diambil nih kalau berminat sama Porro karena berpotensi naik lagi harganya 5,6. Secara tim memang potensi clean sheet-nya Tottenham itu cukup besar. Karena dalam 4 game week terakhir itu Tottenham sebagai tim dengan shot conceded paling rendah, paling sedikit. Hanya menerima 33 shots dan kebobolan 4 gol, baru 1 kali clean sheet dalam 4 game week terakhir. Tapi lawannya adalah Brighton. Nah, Brighton ini memang secara eye test cukup impresif ya. Cuman secara statistik memang Brighton dalam 4 game week terakhir itu goal conversion-nya 4 terendah, hanya 6,9% dan melepaskan 72 shots on target 18. Cetak 5 gol. Jadi yang masalah dari Brighton adalah efektivitasnya gitu. Tapi secara potensi memang ada sih, 72 shots itu banyak sih 4 game terakhir ya. Terus secara individu, Porro juga punya potensi gol atau assist karena dalam 4 game terakhir Porro nomor satu di jajaran defender. Dalam hal melepaskan shots ada 9, on targetnya ada 2. Dan di sisi asisnya juga di 4 game terakhir Porro itu jadi defender dengan peringkat keempat yang menciptakan peluang. Ada 7 peluang dari 4 game. Jadi ada bisa punya Porro itu punya potensi clean sheet, punya potensi gol, punya potensi assist. Jadi lengkap, wajib dipilih. Jadi kita pilih di game ke-7 ini. Next ada backnya Arsenal, Gabriel Magalhaes. Di Arsenal sebenarnya backnya ini hampir semuanya potensinya merata sih. Cuman Gabriel ini nilai plusnya dia jadi target dalam corner ya. Set piece terutama corner gitu. Harganya juga udah naik 6,2. TSB-nya terus naik 24,70%. Opsi selain Gabriel mungkin bisa yang lain kayak Saliba. Tapi Saliba nggak terlalu attacking sih. Mungkin lebih ke Timber atau Calafiori mungkin karena Ben White kabarnya masih cedera. Zinchenko juga belum. Dan Kiwior kayaknya belum berada di levelnya Calafiori atau Timber gitu. Jadi mungkin selain Gabriel bisa ke Calafiori atau Timber gitu. Dan potensi clean sheet dari back Arsenal khususnya Gabriel itu lawannya Soton. Karena lawannya Soton dengan goal conversion 3 terendah, 6,8% doang. Jadi sangat besar potensi clean sheet-nya. Dan potensi gol atau asisnya yang seperti yang tadi udah dijelasin bahwa Gabriel adalah bahkan target utamanya set piece Arsenal gitu. Terbukti dalam 4 game terakhir, Gabriel itu peringkat 2 di semua jajaran defender yang paling banyak melepaskan shots, ada 7, mungkin ini semuanya sundulan ya, dan menciptakan 2 gol. Jadi sangat produktif ya sebagai seorang back. Next adalah back Liverpool, Alexander Arnold dengan harga 7,1 ya, udah naik ternyata ya. Dan TSB-nya juga udah lumayan 32,10%. Jadi mungkin TA ini back dengan TSB paling tinggi ya, 32,10%. Memang layak dipilih karena fixture-nya Liverpool juga lumayan bagus ya, nggak secara 5 game ke depan mungkin salah satu tim dengan fixture paling bagus. Secara tim 4 game terakhir Liverpool itu shot conceded-nya kelima terendah, jadi ada potensi clean sheet. Dilihat juga dari lawannya Crystal Palace. Nah, Crystal Palace ini juga tim yang lumayan aneh gitu karena karena banyak menciptakan peluang tapi secara produktivitas sangat-sangat kurang gitu. Kita lihat shots-nya, Crystal Palace itu 55 shots dalam 4 game terakhir tapi hanya mencetak 4 gol. Artinya gol konversinya cuma 7,3%. Ini adalah peringkat kelima paling rendah gol konversinya dibanding 19 tim lainnya. Jadi ya mungkin di match ini potensi clean sheet-nya TAA, khususnya back-back Liverpool, defender Liverpool cukup besar. Tapi TAA punya poin plus dengan harganya 7,1, dia banyak ambil set piece ya, corner atau free kick sebenarnya sudah dibagi-bagi sih. Corner juga dibagi-bagi sama Szoboszlai kalau nggak salah.
Tapi dalam secara statistik, TAA ini dalam 4 game week terakhir merupakan defender peringkat ketiga dengan creating chance paling banyak, ada 7 dan menciptakan 1 assist. Ya, jadi antara Poro, Gabriel, TAA silahkan dipilih, sesuaikan dengan budget kalian. Karena sekali lagi kami ingatkan, squad pick yang kami pilih adalah aset-aset yang kami tidak mempertimbangkan batas harganya yang 100 juta itu, tapi murni dari potensinya. Jadi silakan sesuaikan dengan tim masing-masing. Oke, next ke midfielder ya. Midfielder, ada beberapa midfielder yang kami pick lagi dari game week kemarin. Seperti Mbeumo juga masih layak dipilih. Dengan fixture Brentford yang cukup bagus, Mbeumo justru ketika Brentford ditinggal Ivan Toney, Mbeumo jadi jadi satria piningitnya gitu, jadi penyelamatnya. Dia juga jadi penalty taker dan sebagainya. Apalagi Wissa masih cedera, jadi kalau nggak salah penggantinya Wissa kemarin itu Fabio Carvalho kalau nggak salah. Nah, jadi makanya Mbeumo sangat vital lah di Brentford gitu. Selanjutnya setelah Mbeumo, nah kita pilihnya satu midfielder Liverpool, yaitu Luis Diaz. Bukan Salah, karena pengen aja. Karena Salah mungkin terlalu template, dan sebenarnya Diaz juga template sih, 36,5%. Cuman kita melihat bahwa Liverpool nanti yang melihat lawannya yang juga punya masalah dalam bertahan, sepertinya Diaz ini jadi salah satu target serangan yang cukup berbahaya di sisi kirinya Liverpool ya. Lihat dari sisi tim juga, sebenarnya goal conversion Liverpool peringkat keempat paling tinggi dalam 4 game week terakhir, yaitu 14,8%, menciptakan 8 gol dari 54 shots dan 26 shots on target. Nah, yang menarik adalah kita perlihatkan bahwa Diaz itu lebih unggul dari Salah dalam hal efektivitas. Kenapa? Karena kita bisa lihat statistik yang namanya XG, udah pasti pada tahu kan XG, angka harapan gol atau expected goals. Cuman ini ada yang sedikit lebih advance ya, ada namanya delta non penalty XG. Bingung nggak tuh? Jadi delta non penalty XG itu adalah XG yang bukan penalti dikurangi gol. Jadi nunjukin efektivitasnya, karena XG itu kan angka harapan gol, angkanya dari 0 sampai 1. Terus gol itu kan jumlah golnya. Nah, kalau misalkan nilai deltanya positif, berarti dia efektif. Kalau deltanya negatif, berarti di bawah harapan kan, berarti dia tidak efektif gitu. Nah, sementara Diaz ini peringkat 1 dari semua midfielder dalam hal tadi delta non penalty XG, yaitu plus 2,57. Nah, berarti Diaz ini adalah midfielder paling efektif di semua gelandang yang ada di FPL dalam 4 game terakhir gitu. Nangkep kan? Nangkep. Aman dong, nangkep dong. Next, setelah Mbeumo, Diaz, ada juga kita pilih Palmer. Nah, ini Palmer kayaknya ini bukan FOMO ya by the way guys, tapi karena dilihat dari potensi dan statistik secara tim dan juga secara individu, memang Palmer ini layak dipilih untuk game week 7 ya, untuk game week 7. Buat kalian yang mainnya maraton, perlu diperhatikan jangka panjang juga. Seperti Diaz tadi, Palmer juga non penalty XG-nya sangat tinggi ya, 2,14 dan kemarin cetak 4 gol. Jadi nggak usah ditanyain lagi lah. Palmer juga kan win rate penaltinya masih 100% ya. Jadi ya kalau dapat penalti lagi, potensi Palmer sangat besar buat nyumbang banyak poin lah gitu. Emang Chelsea masih punya voucher penalti ya? Kayaknya udah banyak banget penaltinya. Atau belum? Belum ya? Makanya tuh, berarti pick Palmer masih banyak vouchernya. Next, nah ini kuli Arsenal nih, Saka ya. Next, midfielder keempat kita pilih Saka sebagai kuli Arsenal yang jarang banget istirahatin sama Arteta. Mau gimana pun kondisinya ya, sebelum patah kaki memainin terus Saka nih. Kemarin juga lawan UCL tuh lawan mana? Lawan PSG ya. Saka kasih 1 gol lewat set piece. Jadi dia juga selalu pilihan utama di sisi kanan dan penalty taker juga. Dan TSB-nya masih tinggi 32,2%. Masih kalah sih dari Palmer, Diaz, Salah mungkin ya. Cuman ya lumayan tinggi. Lihat fixture-nya Arsenal juga bagus dalam 5 game ke depan. Jadi cocok buat dipilih buat jangka panjang.
Dan kalau secara statistik, Arsenal ini goal conversinya peringkat 7 sebenarnya, nggak bagus-bagus amat, nggak kayak 2-3 musim yang lalu lah yang kalau nggak peringkat 1, peringkat kedua lah goal conversinya pokoknya produktif. Tapi sekarang nggak terlalu. Pembelaannya mungkin banyak yang cedera ya, Odegaard cedera ya, itu pembelaan sebagai fans Arsenal. Tapi kenyataannya seperti ini, nggak terlalu produktif musim ini, seenggaknya dalam 6 game week pertama. Goal conversinya peringkat 7, 14,3%. Melepaskan 42 shots dengan 8 gol dari 4 game week. Lumayan lah, 2 gol per game week berarti kan rata-ratanya. Dan lawannya adalah Soton, si tim promosi. Jadi potensinya Saka semakin tinggi karena lawannya tim promosi. Soton dalam 4 game week terakhir itu shots conceded-nya 5 paling banyak. 67 shots conceded, gol conceded-nya ada 10. Dan Saka ini penalty taker, corner kick taker juga. Lengkap pokoknya Saka. Jadi langsung aja pilih Bukayo Saka dari Arsenal. Harganya 10,1 ya udah naik. Siapa tahu naik lagi nih. Next, yang terakhir. Nah, ini dia yang menarik. McNeil ya dari Everton. Di game week kemarin kita pilih McNeil sebagai aset diferensial, tapi di game week kali ini kita pilih sebagai aset unggulan karena memang layak buat dinaikin sebagai aset unggulan meskipun TSB-nya sebenarnya di bawah 5%. Sebagai salah satu syarat untuk jadi pemain diferensial di bawah 5%. Tapi meskipun di TSB-nya rendah, kita masukin ke pemain unggulan karena potensinya terlalu besar jika hanya ditaruh di diferensial. Pertama kita lihat secara tim Everton. Nah, ini juga menarik. Everton dalam 4 game terakhir gol konversinya peringkat kelima tertinggi. Lebih tinggi dari Arsenal bahkan 14,3%. Yo sama sih sama Arsenal, tapi mungkin karena beberapa hal jadi dia lebih tinggi gitu kan, top 5. 49 shots, lebih banyak dari Arsenal, dan on targetnya ada 17 dengan 7 gol di 4 game terakhir. Lawannya adalah Newcastle. Newcastle sebenarnya bukan lawan yang mudah ya, cuman mungkin Newcastle agak kesulitan karena dia harus main di Eropa. Newcastle di 4 game week terakhir juga salah satu tim dengan shots conceded atau terancam keempat paling banyak, ada 70 ancaman, dan kebobolan 8 gol. Nah, secara individu, McNeil itu peringkat kedua. Tadi kan Luis Diaz itu peringkat pertama, delta non penalty XG. Nah, peringkat keduanya itu McNeil. Nah, angkanya itu plus 2,50. Jadi hanya selisih dikit lah secara efektivitas dengan Luis Diaz ya. Dengan harga yang jauh, 5,5, murah banget untuk ukuran midfielder. Dari segi assist, McNeil itu midfielder peringkat kedua dengan penciptaan peluang paling banyak. Ada 16 peluang McNeil ciptakan dalam 4 game week, banyak banget. Jadi rata-ratanya 4 game week 4 peluang gitu, rata-ratanya ya. Cuman ya statistik creating chance ini agak sedikit tricky karena harus diperhatikan juga apakah si chances yang dia kreasikan itu berubah jadi gol apa enggak gitu kan. Tapi kalau dalam konteks potensi, creating chance cocok buat digunakan. Statistik yang cocok untuk digunakan. Oke. Untuk di posisi forward atau striker, yang pertama udah pasti Haaland, gak usah ditanyain lagi. Yang kedua, pakai combo HH ternyata. Haaland dan Havertz ya. Jadi ada 2 aset Arsenal, ada Saka, ada 3 bahkan, Gabriel, Saka, Havertz. Banyak banget ini. Kenapa banyak banget aset Arsenal ya? Ini siapa sih squadnya nih? Gabriel, Saka, Havertz, 3 aset Arsenal ya. Karena logis karena lawannya Soton. Di 4 game week terakhir, Havertz itu salah satu forward atau striker dengan shots paling banyak. Dia peringkat keempat dengan 7 on target dan 2 gol. Kemarin di UCL juga nyetak 1 gol dari asis cantik Leandro Trossard di menit ke-20 ya. Havertz produktif di Liga Inggris, produktif di UCL. Mantap banget ya. Lumayan ini emang Chelsea Mart ini emang gokil. 4 game week terakhir Arsenal secara tim tadi udah jelasin juga kalau gol convertnya ke-7 dan juga lawannya Soton yang memang sering terancam gitu. Jadi ya nggak sembarangan juga kita pilih 3 aset dari Arsenal. Oke, masuk ke aset diferensial. Ini jujur di game week ke-7 ini nyari diferensial agak sulit ya, bukan karena nggak ada, tapi aset-aset diferensial ini mulai menunjukkan potensinya dan kita bingung gitu apakah mereka ini harus masuk ke aset unggulan gitu kan, kayak McNeil tadinya udah dijelasin. Cuman ya it's okay, kita seperti biasa ada 4 aset diferensial dari setiap posisi masing-masing 1. Di posisi kiper kita kiper dan back ya.
Posisi kiper dan back kita pilih dari Ipswich Town yang akan melawan West Ham United. Di kiper kita pilih Muric. Di defender kita pilih Leif Davis. Muric kalau lihat dari sisi clean sheet ya berarti kalau potensi clean sheet berlaku untuk kiper dan juga defender. Lihat West Ham di 4 game terakhir yang gol konversinya paling rendah cuma 5,5%. Ini bikin Muric sama Leif Davis ini potensi clean sheet-nya tinggi gitu kan. Juga dari 4 game terakhir juga sebenarnya mereka hanya mencetak 3 gol. Lalu untuk Muric khusus itu 4 game terakhir Muric melakukan 12 penyelamatan, 12 save. Jadi rata-ratanya setiap game dia ada 3 save. 3 save artinya 1 tambahan poin, lumayan, oke? Risikonya Ipswich ini adalah tim promosi, udah pasti tim promosi. Potensi untuk tidak konsistennya besar. Jadi ya itu, kita ingatkan bahwa Ipswich ini tim promosi. Begitu juga Leif Davis. Cuman Leif Davis punya poin tambahan karena dalam 4 game terakhir Leif Davis adalah defender dengan penciptaan peluang paling banyak, 14. Jauh pokoknya mah. Tinggi banget, 14. Lebih tinggi dari TAA, lebih tinggi dari Robertson, you name it lah pokoknya. Jadi Davis ini creating chance-nya paling tinggi. Jadi layak buat diambil nih sebagai diferensial. Buat kalian yang emang udah punya Leif Davis dari game-game sebelumnya, bisa dimainin nih, masukin ke line up gitu. Entah itu jadi back ketiga atau back keempat, terserah. Sesuaikan dengan kondisi tim. Oke. Di posisi midfielder, nah ini juga menarik. Midfielder kemarin banyak pilihan sebenarnya untuk bisa jadi aset diferensial. Kayak di Newcastle itu kalau nggak salah Harvey Barnes juga menarik, si Murphy juga menarik, di Arsenal Trossard juga menarik. Dan yang kita pilih sekarang adalah dari Spurs, yaitu Brennan Johnson. Harganya 6,4, murah. Bukan enabler sih, tapi kalau kemarin ada artikel, ya nanti mungkin sebelum video ini muncul akan ada artikel tentang Glue Guy. Bisa kalian simak di www.panditfootball.com. Nah, Brennan ini sepertinya bisa jadi Glue Guy. Apa itu Glue Guy? Cek aja nanti ya. TSB-nya 1,40% dengan potensi dari tim Brennan Johnson ini bahwa dari individu ya, 4 game terakhir Brennan Johnson adalah midfielder peringkat kedua yang paling banyak melepaskan shots. Ada 16, in the box-nya 15. Jadi hanya 1 di luar kotak penalti. On targetnya 5. Dan tapi cuman sedikit sih risikonya dari Spurs bahwa 4 game terakhir Spurs adalah tim dengan gol konversi ke-6 paling rendah 8,5%. Tapi kan ini tim ya, belum tentu si Brennan-nya ini sering buang-buang peluang. Justru Brennan-nya ini kemarin juga banyak kasih kontribusi entah itu assist atau gol gitu. Jadi menarik nih buat jadi diferensial Brennan Johnson. Untuk yang terakhir dari sisi forward kita pilih dari Bournemouth yaitu Evan Nilsson. Si pengganti Solanke ini ya. Evan Nilsson harganya 5,9, ini kayaknya turun ya dari 6. TSB-nya itu 0,6%, masih sangat rendah di bawah 1%. Dan secara potensi tim nanti Bournemouth akan lawan Leicester. Leicester yang 4 game terakhir ini shots conceded-nya atau keterancamannya itu paling tinggi, itu 82 shots mereka terima ya. Kasihan banget ini, mungkin gara-gara lawan Arsenal kemarin sih menerima banyak shots gitu kan, tapi keren sih kipernya Leicester kemarin. Dan on target conceded-nya ada 30 kebobolan 9 gol tanpa clean sheet. Dan 4 game terakhir Evan Nilsson ini melepaskan 8 shots dan menciptakan 1 gol di game kemarin ya. Resikonya sama kayak Brennan Johnson, memang secara tim Bournemouth itu gol konversinya masih rendah. Dari 4 game mereka hanya 8,7% gol konversinya, peringkat ke-7 paling rendah. Dan menciptakan 6 gol dari 69 shots atau 26 shots on target. Jadi ya potensinya ada, risikonya mungkin sedikit ya karena gol konversi secara tim Bournemouth ini masih buruk. Nah, tiba di part paling sulit. Kalau masalah kapten ya, ini sebenarnya kembali lagi kita ingatkan kalau kapten kayaknya lebih efektif buat feeling, lebih efektif kita ngandelin feeling sih sebenarnya ya. Supaya apa? Supaya penyesalannya kalau gagal lebih bisa ditoleransi karena ini mah ada feeling gitu. Nggak yang hasil analisis gitu kan berat kalau gagal teh. Ini mah feeling aja gitu.
Mungkin template-nya adalah Haaland atau Salah atau Saka atau bahkan Palmer lagi ya yang lagi naik daun nih si Palmer ini. Atau Mbeumo lumayan sih. Mbeumo mungkin jadi kapten diferensial menarik ya. Cuman kalau dari kami selain Haaland mungkin Havertz juga menarik sih. Havertz sebagai kapten karena mungkin Havertz juga posisinya striker. Terus banyak disuplai oleh gelandang-gelandangnya Arsenal meskipun gak ada Odegaard. Sepertinya Havertz bakal jadi pilihan kapten yang menarik dan sangat diferensial. Jadi ya itu opsinya antara di luar Haaland. Kami memprioritaskan Havertz atau mungkin Mbeumo baru yang template ya Palmer atau Saka dan sebagainya. Oke, gitu aja ya untuk game ke-7. Udah semuanya dijelasin dari mulai pemain unggulan, pemain diferensial sampai kapten. Semoga di game 7 ini kita dapat panah hijau supaya di international break hati kita adem gitu. Gak kepikiran panah merah gitu kan. Panah hijau adalah kunci kebahagiaan. Oke. Saya Scott Ubay. Salam panah hijau.